Yo, what's up guys, selamat datang di sesi kita hari ini. Siapkan diri kalian untuk menyelami topik menarik dan sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu negara-negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia pada tahun 2024 guys. Sebelum kita memulai, mari kita lihat fakta menarik guys. Pada tahun 2024, jumlah penduduk dunia diperkirakan mencapai lebih dari 8 miliar orang. Itu seperti satu planet penuh dengan manusia kan? Bayangin aja guys, keragaman budaya, bahasa, dan cara hidup yang ada di seluruh dunia ini. Di antara 8 miliar itu, ada beberapa negara yang memiliki populasi sangat tinggi, dan kita akan menjelajahi bersama negara-negara tersebut. Yuk, langsung saja kita mulai ke videonya. Namun sebelum lanjut, buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari kami. Terima kasih. India, kita mulai dengan juara pertama dalam jumlah penduduk, yaitu India yang memiliki populasi dengan sekitar 1,428 miliar jiwa. Luas wilayah India sekitar 3.287.000 km persegi cuy, dengan kepadatan penduduk mencapai 434 jiwa per kilometer persegi. Ibu kotanya adalah New Delhi yang merupakan pusat pemerintahan dan budaya yang kaya. India adalah negara yang kaya akan keragaman budaya, bahasa, dan agama. Di India terdapat lebih dari 2.000 kelompok etnis dan lebih dari 1.600 bahasa yang diucapkan. Dari festival Holi yang penuh warna hingga Diwali yang meriah, setiap daerah memiliki tradisi uniknya sendiri. Makanan India dengan rempah-rempah yang khas juga terkenal di seluruh dunia guys. Ekonomi India tumbuh pesat, didukung oleh sektor teknologi, informasi, dan layanan berkembang pesat. India juga dikenal sebagai Silicon Valley of India, berkat kota-kota seperti Bangalore yang menjadi pusat inovasi teknologi. Banyak perusahaan global memilih untuk membuka kantor di India karena tenaga kerja yang terampil dan biaya yang kompetitif guys. Namun India menghadapi berbagai tantangan, masih ada kemiskinan yang signifikan dan masalah kesehatan serta pendidikan menjadi perhatian utama. Banyak anak di India masih tidak memiliki akses ke pendidikan yang layak dan sistem kesehatan publik seringkali kekurangan dana. Pertumbuhan populasi yang cepat juga memberi tekanan pada infrastruktur dan sumber daya alam, menyebabkan masalah seperti kemacetan dan pencemaran. Untuk mengatasi ini, pemerintahan India perlu berinvestasi lebih banyak dalam infrastruktur dan layanan publik agar setiap warganya dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik guys. Selanjutnya adalah Tiongkok. Negara ini mencatatkan populasi sekitar 1,425 miliar jiwa cuy. Tiongkok memiliki luas wilayah yang mencapai sekitar 9.500 km persegi guys, dan kepadatan penduduknya yaitu sekitar 148 jiwa kilometer persegi. Ibu kotanya adalah Beijing yang dikenal dengan warisan budayanya yang kaya, termasuk tembok besar dan kota terlarang. Tiongkok telah lama menjadi pusat budaya, ekonomi, dan teknologi. Negara ini kaya akan sejarah dan memiliki banyak tradisi yang masih dilestarikan hingga saat ini guys. Makanan Tiongkok seperti dimsum dan Peking duck telah mendunia dan menjadi favorit banyak orang. Dalam hal ekonomi, Tiongkok adalah kekuatan besar. Negara ini merupakan produsen barang terbesar di dunia dan rumah bagi banyak perusahaan teknologi terkemuka seperti Alibaba dan Tencent. Meskipun mengalami penurunan angka kelahiran, pertumbuhan populasi Tiongkok masih terbilang tinggi guys. Sebagian besar disebabkan oleh banyaknya generasi muda yang tinggal dan bekerja di negara tersebut. Selain itu, urbanisasi yang dapat mendorong banyak orang dari daerah pedesaan pindah ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Namun Tiongkok tidak lepas dari tantangan. Penurunan angka kelahiran menjadi perhatian utama, terutama dengan adanya kebijakan satu anak yang dulu diterapkan. Selain itu, ketidaksetaraan sosial juga meningkat dengan jurang yang cukup besar antara kaya dan juga miskin. Masalah lingkungan seperti polusi udara dan pencemaran air juga menjadi isu serius yang harus diatasi dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Tiongkok telah berusaha untuk mengatasi masalah-masalah ini dengan kebijakan yang lebih ramah lingkungan, tetapi perjalanan mereka tentu saja masih sangatlah panjang guys.
Kemudian yang ketiga adalah Amerika Serikat. Kita lihat Amerika Serikat yang memiliki populasi sekitar 339 juta jiwa dengan luas wilayah mencapai 9.500.000 km persegi. Kepadatan penduduk hanya sekitar 36 jiwa per kilometer persegi. Ibu kota Amerika Serikat adalah Washington yang terkenal dengan monumen bangunannya yang bersejarah guys, seperti Gedung Putih dan Monumen Washington. Amerika Serikat dikenal sebagai negara yang sangat beragam dengan populasi yang terdiri dari berbagai latar belakang etnis dan budaya, dari New York City yang sibuk hingga pantai California yang menenangkan. Tiap daerah di Amerika Serikat memiliki karakter dan daya tarik tersendiri. Negara ini merupakan pusat inovasi dan teknologi, rumah bagi banyak perusahaan terkemuka di dunia seperti Apple, Google, dan Microsoft. Sektor hiburan Amerika Serikat juga mendominasi dunia dengan Hollywood menjadi simbol film dan televisi yang dikenal di seluruh dunia cuy. Namun tantangan yang dihadapi Amerika Serikat juga tidak sedikit. Ketidaksetaraan sosial menjadi isu yang serius mengemuka dengan perbedaan mencolok antara kaya dan miskin. Masalah kesehatan terutama dalam akses ke perawatan kesehatan seringkali menjadi perdebatan. Selain itu, kontroversi politik yang terus berlanjut memecah belah masyarakat, menciptakan ketegangan di berbagai tingkatan. Selanjutnya yang keempat adalah Indonesia, tanah air kita, dengan populasi sekitar 276 juta jiwa. Dengan luas wilayah Indonesia mencapai 1.900.000 km persegi dan kepadatan penduduknya sekitar 145 jiwa per kilometer persegi. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta yang merupakan pusat ekonomi dan budaya di negara kita. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang memiliki keragaman budaya dan bahasa yang sangat kaya. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki keunikan tersendiri, baik dalam hal bahasa, adat istiadat maupun kuliner. Makanan Indonesia seperti rendang, nasi goreng, dan sate sudah dikenal mancanegara dan menjadi favorit banyak orang. Ekonomi Indonesia juga menunjukkan pertumbuhan yang stabil, terutama di sektor pariwisata, pertanian, dan perdagangan. Indonesia kaya akan sumber daya alam, termasuk rempah-rempah, minyak, dan gas. Pariwisata menjadi salah satu andalan ekonomi dengan destinasi seperti Bali yang menarik jutaan wisatawan setiap tahunnya guys. Namun kita juga tidak bisa menutup terhadap tantangan yang dihadapi. Masalah lingkungan seperti deforestasi dan polusi menjadi isu penting yang perlu diatasi. Selain itu, kebutuhan akan pengembangan infrastruktur yang lebih baik sangat mendesak untuk mengatasi urbanisasi yang semakin pesat ini. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, penting bagi Indonesia untuk memastikan bahwa setiap warganya memiliki akses ke layanan dasar yang memadai, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang layak. Kemudian yang kelima adalah Pakistan yang memiliki populasi sekitar 240 juta jiwa. Beda tipis sama Indonesia lah coy. Luas wilayah Pakistan adalah sekitar 880.000 km persegi guys, dengan kepadatan penduduk sekitar 272 jiwa per kilometer persegi. Ibu kota Pakistan adalah Islamabad yang dikenal sebagai kota yang terencana dengan baik, dikelilingi oleh pegunungan yang indah. Pakistan memiliki sejarah dan budaya yang kaya dengan berbagai tradisi dan warisan yang masih dipertahankan hingga saat ini. Makanan Pakistan yang terkenal dengan cita rasa yang kuat dan rempah-rempahnya sangat dihargai oleh banyak orang. Sektor pertanian merupakan tulang punggung ekonomi dengan produk seperti kapas dan gandum menjadi andalan. Namun sektor industri juga mulai berkembang dan pemerintahan berupaya untuk menarik investasi asing guna meningkatkan ekonomi. Meskipun memiliki potensi besar, Pakistan menghadapi tantangan serius dalam hal pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Banyak anak di Pakistan tidak memiliki akses ke pendidikan yang layak, dan layanan kesehatan seringkali tidak memadai. Isu keamanan dan ketidakstabilan politik juga menjadi perhatian utama yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penting bagi Pakistan untuk mengatasi tantangan ini agar dapat memberikan masa depan yang lebih baik bagi warganya guys. Nah itu dia cuy, kelima negara dengan penduduk terbanyak di dunia pada tahun 2024 memiliki karakteristik unik yang membedakan mereka satu sama lain. Masing-masing negara juga menghadapi tantangan yang berbeda dalam mengelola populasi yang terus berkembang. Memahami dinamika demografi ini penting untuk menciptakan kebijakan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat guys.
Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang dunia yang kita huni. Terima kasih yang telah menonton hingga akhir. Seperti biasa, jika kalian suka dengan video kami, silahkan klik like di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe, agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya dari kami cuy. Terima kasih, see you, bye-bye.